Dimulai aja, nggak apa-apa. Ya, Baik, enggak aku sayangnya berarti Pak kan Wawan sebagai ambil host. moderator ya? Bapak sebagai Oh, host, sebagai moderator? saya ini Hah? host we, Bu. Sebagai host we. Jadi yang host Atau siapa? ketinggali meureun mungkin. Muhun. Abdi Uyas lah ketinggali ya meureun. Di Saya teh dat aya namanya data di dia partisipannya mah abdi hostna mangga lah teu langkung eta mah. Pak Wawan teu mau jadi host mangga. ngefek Mangga sok. nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali berkumpul untuk melaksanakan tugas online dari eh, Kemendikbud ya. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini yang akan menjadi pemateri atau narasumber adalah Pak Willy Farhani, SOS. Beliau guru sosiologi dari SMA 2 Kota Sukabumi. Dan yang akan menjadi moderator adalah Ibu Rani. Baik, kita awali pertemuan ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya serahkan acara ini kepada Ibu Rani sebagai moderator. Mangga dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Wawan sebagai host ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita dapat Waalaikumsalam bertemu warahmatullahi lagi ya, alhamdulillah dalam suasana Ramadan yang masih apa ya? Masih dengan suasana berbeda daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya ya. Baik, hari ini insya Allah akan ada pemaparan materi yang berjudul tentang hakikat penciptaan alam semesta yang akan dibawakan oleh presenter kita yaitu Bapak Willy Farhan. Sebelumnya saya berikan biografi singkat tentang beliau. Beliau nama lengkap Bapak Willy Farhani Esos, kemudian alamat di Cibatu. Beliau sudah berumah tangga, mempunyai putri cantik 2 dan putra 1 ya. Saat ini beliau masih bertugas di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi ya. Untuk agar acara ini berjalan dengan baik, mari kita membacakan basmalah lagi sekali lagi bersama-sama ya, Papa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya serahkan langsung kepada Bapak Willy Farhani. Pada Bapak Willy saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tampilan kita sudah tampak, Bu Kami. Sudah ada Pak, sudah ada tampilannya. Mangga lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ta'budu Allah Ta'ala iban makhluk jinna wa insa illa liya'budun. Alhamdulillah puji syukur Pak Willy, punten dulu Pak Willy, mungkin bisa lebih dekat ke mic-nya, suaranya kurang begitu jelas. Jelas kan? Sedikit perbesar lagi suaranya. Sedikit perbesar lagi suaranya, cobi. Assalamualaikum. Nah, ini lebih jelas yang ini. Ya, mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dengan sepenuh keberanian yang ada, memberanikan diri untuk menyampaikan materi yang sebenarnya materi yang sangat mendasar, yang sering terlintas dalam pikiran setiap manusia yang berakal, yaitu tentang hakikat penciptaan dirinya. Ini sebuah kajian yang mendalam, tapi mengharapkan dari pemaparan ini dalam rangka sharing, dalam rangka berbagi ilmu, bukan dalam rangka menggurui. Mudah-mudahan
dengan saya mengumpulkan apa yang saya sampaikan hari ini, memperkuat keimanan, melakukan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi yang akan saya sampaikan yaitu hakikat penciptaan. Saya awali ketika kita bertanya apa hakikat penciptaan kita, maka kita akan berpusat kepada keutamaan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar ulul albab itu sebagai orang yang merenungkan ciptaan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin lil mu'minin." Jadi orang yang disebut atau memiliki gelar ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa memikirkan begitu hebatnya ciptaan, maka begitu hebatnya sang penciptanya, selalu merenungkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kita berpikir bersit dalam bidang itu? Semua orang kan mengalami hal itu. Dari mana kita diciptakan? Apa dari kita? Dan akan kemana perjalanan? Allah mengambil kesaksian terhadap orang itu anak Adam. Saya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhan?" Mereka Kunaon sih teh anu nangis? Kunaon Kakang? kami lakukan. Ece diapain sih Kakang? Kiamat. Kamu Oh. mengatakan sesungguhnya ketika itu Kenapa Kakang? lengah terhadap itu. Ini tercatat Kamu mah ih. harus Oh, berdosa sih kamu nangisan orang bulan puasa. Wah, alasan. Keberadaan. Apanya yang gak ditutup lagi? Belum beres kan tadi mah lagi disuruh ibu ngejar kucing si Kakang mah. Maafan, nggak mau ibu maafan. Maafan. Tunduk baik Maafan. dengan sendiri maupun terpaksa, dan pula bayangan-bayangannya di waktu pagi. Allah menciptakan alam semesta dalam sebuah keturukan. Iya. Kakangnya lu kalian kalau gitu kasih tahu aja baik-baik. Kasih tahu aja baik-baik. Iya, udah. Iya, baik sekarang. Allah suka dengan orang yang baik-baik. Allah menjelaskan bahwa alam semesta ini tunduk yang berbagi. Ayo baikkan dulu. Si Pak Jauhuma di akhiratna mau. Mending Cece sama Kakang Pak Jauhuma mau jauh. Gimana kita berdak mah? Ayo. Ayo Kakang baik dengan matahari selalu bersinar. Sekarang janji udah kayaknya mau ditutup lagi ya. Janji ya. Nanti ditutup baikan atau salaman. Baikan ya. Kita melihat ya. Bagaimana bintang-bintang yang senantiasa menemani. Udah, gambar lagi. Nah, jenuh sudah lelah. Hah? Pulpennya Bumi yang selalu setia. Pinjemin. Tidak pernah. Di nenek masih ada yang dari jauh, nanti dikasih lagi ke ibu. Jadi kita beli lagi. Yang baru lagi mau enggak? Kalau enggak hujan orang nggak listrik. Nah, tuh tong nangis. Tong nangis. Kasih pinjemin yang mana aja dia maunya. Adakah yang berani kepada Allah? Adakah makhluk wadah ibu? Enggak, dari saya kok si Adik. Pintar dah anak. Oh, Allah yang Anak menciptakan, ibu bisa berbagi. Pintar. Allah yang menentukan, tapi ada enggak makhluk Allah yang berani? Tuh. Adakah makhluk Allah yang berani ingkar kepada Allah? Ada enggak? Ada. Siapakah yang berani ingkar kepada Allah? Siapa yang berani ingkar kepada Allah? Kehidupan. Siapa yang berani ingkar kepada Allah? Yang berani ingkar kepada Allah adalah iblis dan setan. Mengapa mereka begitu berani? Jadi kalau manusia yang ingkar kepada Allah berarti dia masuk golongan iblis dan setan. Mau enggak? Mau dibilahin dalik ya. Lagi lanjutin ini lagi. Ya Kakang ya. Baik-baik mainnya. Ternyata Allah sengaja menciptakan alam semesta ini dengan tertata, dengan rapi, dengan begitu teratur. Tapi ada makhluk yang memiliki
potensi keingkaran. Sengaja diciptakan oleh Allah. Siapa itu? Yang pertama, setan. Kenapa setan? Iblis atau jin. Karena mereka diberikan nafsu. Yang kedua, manusia. Kenapa manusia? Karena manusia diberikan akal oleh Allah. Nah, dua potensi inilah yang menjadi potensi keingkaran, potensi yang senantiasa berkeinginan keluar dari keinginan. Selanjutnya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyembuhkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Ini membuktikan, ayat ini membuktikan kepada kita bahwa iblis memiliki potensi keingkaran, memiliki nafsu. Sehingga ketika diperintahkan oleh Allah, fasajadu, semuanya bersujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Kita lihat sifat-sifat iblis. Ini gambarnya agak sedikit seram. Iblis memiliki sifat pertama sombong. Ketika seseorang diperintahkan oleh penguasanya, oleh rajanya, maka ketika dia tidak sesuai dengan keinginan perintah atasannya, dia disebut sombong. Yang kedua, karakter iblis adalah tidak tunduk pada penciptanya, lalu membantah. Yang ketiga, banyak alasan menghindar pada kebaikan. Ketiga, banyak alasan menghindar pada kebaikan. Selanjutnya, mengajak yang lain untuk ingkar. Jadi si iblis ini tidak senang apabila dia melakukan kesalahan sendiri. Dia senang apabila kita melakukan kesalahan. Yang terakhir, mencegah orang lain untuk melakukan kesalahan. Tidak suka orang lain itu taat, tidak suka orang lain itu patuh kepada Allah. Allah berfirman dalam surat At-Tin, "Wati wa zaitun wa tur sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Apa bentuk terbaik di sini? Kalau mungkin kalian atau kita semua melihat burung merak begitu indah, lihat bunga mawar, bunga melati. Apa? Mengapa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik? Karena hanya manusia yang memiliki akal, Nah, inilah potensi kesombongan manusia. Kalau tadi iblis itu punya potensi kesombongan, manusia punya potensi ingkar kepada Allah karena memiliki akal. Nah, kesombongan manusia dengan akalnya banyak yang ingkar kepada Allah. Padahal Allah menciptakan struktur akal yang dibanggakan oleh manusia itu persis seperti manusia sedang bersujud. Subhanallah. Ini gambaran yang luar biasa. Apabila manusia tidak lagi bisa memaknai, mencermati gambaran yang faktual, empiris, maka kebodohan yang luar biasa. Itulah yang disebut jahiliyah. Orang-orang Arab pada waktu itu disebut jahiliyah karena apa? Bukan karena bodoh, mereka sudah pandai berdagang, mereka supaya ekonomi. Jadi disebut jahiliyah karena tidak tahu apa hakikat mereka diciptakan manusia. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan juga orang-orang yang sebelum kamu. Jadi jika Allah memberikan potensi-potensi sistem dan sebagainya, Allah memberikan perintah kepada kita untuk menyembah kepada Allah dan selain kita
Tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Surat Al-Baqarah. Ini bukti ketundukan manusia. Siapapun dan dimanapun. Bagaimanapun keadaan, dalam kesalahan, dalam kekurangan, bahkan dalam apapun status dan profesi kita, tidak menghalangi seseorang. Jadi, sifat penciptaan kita adalah ketundukan dan kepatuhan pada Sang Pencipta alam raya, yaitu Allah Subhanahu. Konsep kepatuhan, ketundukan, dan ketergantungan tertinggi orang atau seorang abdi adalah ibadah. Jadi sudah dijelaskan dalam surat Al-Zariyat, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah itu adalah perbuatan dari seorang abid. Abid adalah seorang yang menjadi budak. Kepatuhan seorang budak adalah ibadah. Maka tidak pantas seorang abid membantah, tidak pantas seorang abid ingkar, apalagi tidak sesuai dengan perintah. Ketika makhluk ada dalam kepatuhan, ketika makhluk ada dalam ketakwaan, ketika makhluk ada di dalam ibadah, maka ini seperti kita dalam ayat ini. Nyaman. Nah, sebaliknya, ketika makhluk jadi jauh dari kepatuhannya, ketika makhluk jauh dari hal-hal yang diperkatakan oleh Allah, maka sama halnya ketika ikan jauh dari air. Maka ketika kita berpuasa, ikut sholat berjamaah, ngaji dan sebagainya, itu adalah sama ketika ikan sedang berjalan. Juga ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah pilihan, tapi keharusan dan seharusnya seperti itu. Itu yang disebut dengan adil, menempatkan sesuatu sesuai dengan. Mungkin demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Yang dari yang saya sampaikan, sama mendapatkan ilmu, kedua menguatkan keyakinan yang sudah ada, dan ketiga memberikan amal ibadah bagi semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hatur nuhun Bapak Willy Farani. Ya, materinya mendasar, tetapi ya saya pribadi belum, jauh sekali dari apa yang sudah ditentukan. Ya, ini sangat pembelajaran bagi kita semua ya. Seperti itu. Mangga kepada Ibu Bapak yang ingin bertanya, dipersilakan, atau mungkin ingin berpendapat atau mau sharing, mangga. Tadi sepertinya ada Ibu Onah masuk ya sebentar, mungkin terkendala jaringan. Beliau terhempas kembali. Ya, mangga Ibu Bapak yang mau Seperti biasa. bertanya. Iya, Bu Onah seperti biasa terhempas. Mangga ada yang mau bertanya? Maka dari murid-muridnya Pak Wawan bukan bertanya ya. Oh, ini ada murid-muridnya Pak Wawan, mangga mau bertanya atau berpendapat? Silahkan. Atau Bapak Wawan sendiri mau menambahkan atau memberi tanggapan, Bapak Wawan? Mangga. Persilahkan. Enggak, Pak Wawan. Pak Wawan? Ada Pak Wawan? Ini berarti ada murid-muridnya Pak Wawan ya? Siapa ini? Aura Gina, kemudian Afdal. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh mau berpendapat? Silahkan, atau bertanya, mangga. Atau kalau mau lu langsung mau ngechat, mangga. Mau via chat, silahkan. Ya. Mic-nya bisa dibuka tuh kan? Ya. Bisa, bisa. Itu Pak Wawan, itu Ya. Bapak host, mangga mic-nya dibuka dulu.
Di-unmute Ya, dulu sudah aja. ini Yang lain, Pak, mungkin di-unmute suaranya. dulu. Oh ya, Yang lain sebentar ya, ya. partisipan yang lain di-unmute dulu. Uh. Udah? Sudah, Mangga? Gimana Pak Wawan? Mangga, Pak Wawan. Ya begitu aja pulangnya. Mangga. Suaranya masuk nih. Ada, Pak, ada. Mangga. Ya. Mangga, Pak. Oh, Ya. Maksudnya tadi saya nunggu dari siswa Insani untuk bertanya. Yang bertanya nanti dapat poin. Ya, mungkin saya tuh tadi lupa mau nanya apa. Nanti saya ingat-ingat lagi. Ya, berarti yang namanya iblis itu karena diciptakan dari api ya. Jadi api itu simbol kesombongan memang. Betul. Ketika apa namanya? Ketika lilin dikasih api, dia tongengkeun kemana wae oge. Akhirnya kaluhur gitu. Sombong gitu orangnya. Gitu. Betul. Sedangkan kan apa namanya iblis diciptakan dari api, kemudian apa manusia diciptakan dari tanah. Iblis bilang gitu bahwa saya itu lebih baik daripada Adam karena saya dari api gitu. Kalau logika sepintasnya emang benar gitu ya, bahwa api itu lebih hebat dari tanah. Padahal api itu membakar, menghanguskan, merusak, sedangkan tanah itu menumbuhkan, membesarkan gitu. Seperti itu. Jadi memang kalau diteliti lagi tanah itu lebih baik daripada api seperti itu mungkin. Tadi saya lupa mau nanya apa. Mungkin yang lain dulu sampai ya ini dari siswa Insani udah. Ayo, Mangga. Dari muridnya Bapak. Oh, ini bertanya tuh, Bu. katanya ada iya dari Aura Gina. Oh, boleh nih. Gimana, Pak, ningkatin ibadah kita yang masih suka bolong-bolong? Terus sekalinya kita udah ngerasa bener sama ibadah kita, jatuhnya malah jadi sombong, Pak. Nah, ini ya. Kadang jadi godaan, terutama sekarang nih, Pak ya, saat bulan Ramadan seperti ini nih. Ya, mangga Pak Willy dijawab. Ya, baik. Ini pertanyaan kita bersama kepada diri kita sendiri. Jadi yang menjawab tidak lebih baik daripada yang ada. Pertanyaan bagaimana ningkatin ningkatin ibadah kita yang masih suka bolong-bolong. Saya juga suka bertanya pada diri saya sendiri. Mungkin kalaupun kewajiban sudah insya Allah tidak tertinggal, tapi hal-hal yang lain. Tapi untuk meningkatkan memotivasi diri sendiri supaya kita meningkatkan ibadah, meningkatkan kualitas ibadah adalah semakin kita yakin kepada hakikat penciptaan kita. Ini hakikat penciptaan yang dibawakan oleh materi saya pada kesempatan ini adalah satu cara yang paling hebat untuk meningkatkan kualitas ibadah. Jadi ketika kita malas gitu ya, malas sholat, malas ngaji, malas ibadah, kita nanya pada diri sendiri, kita itu diberikan hidup oleh siapa sih? Kita diberikan kenikmatan seperti itu, bisa tidur, bisa makan enak, bisa dijaga dengan segala fasilitas. Diberikan untuk apa sih? Kita diberikan, kalau kalian mungkin diberikan HP, diberikan. Kalau HP bagus tapi tangannya tidak bergerak kan percuma. Maka ketika kalian mau menggunakan HP, lihat tangan kita, subhanallah. Allah menciptakan tangan ini. Kenapa Allah menciptakan tangan ini? Oh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua anggota tubuh kita, mau mata, mau hidung, mau
semua anggota tubuh kita diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk Allah. Jadi setiap gerak kita untuk memotivasi diri. Dan bagaimana supaya tidak terjebak menjadi sombong? Ingat, mau jadi teman setan atau tidak? Itu masalah itu. Yang paling sombong atau manusia sombong yang pertama itu adalah iblis. Dan iblis nantiasa akan mencari teman-temannya di neraka. Ketika kita malas, kita ingat hakikat penciptaan kita. Ketika kita sudah melakukan ibadah, kita ada rasa sombong, itu adalah sifat iblis. Itu demikian jawaban sederhana dari saya. Ya, turun Bapak Willy. Berarti intinya kembali ke diri kita ya, karena sesungguhnya nafsu itu datang dari diri kita ya Pak ya, yang bisa menggugurkan semua amal kita, yang menjadikan kita sombong. Itu ada di diri kita gitu. Yang penting intinya yakin mau apa enggak gitu kan ya. Boleh mangga yang lain. Nah, sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Ya, betul begitu Pak Willy? Iya, mangga yang lain ada yang mau bertanya lagi? Sambil diingatkan juga, ini presensi atau daftar hadir sudah saya kirim di chatnya ya. Silahkan diisi untuk menandai kehadiran Anda ya. Ini murid-murid Bapak Wawan ya. Anda. Nanti tinggal tagih aja ya nilai tambahnya dari Bapak gurunya ya. Ada lagi yang mau memberi tanggapan? Ini ada Ya, mangga. suaranya. Ada. Ini dengan Ada, Afdal. terdengar. Afdal betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Afdal ya. Nama saya Abdul dari SMA IT Insani. Ya. Mangga, pertanyaan. Menanya. Jadi gini, apa teh? Kan kita sehari-hari gitu ya, masih bisa bernapas gitu, masih bisa makan kalau gitu. Kalau misalnya kita masih tidak bersyukur terhadap nikmat Allah gitu, apakah kita masih apakah itu sifat sombong atau bukan? Oke. Itu pertanyaannya ya. Oke, Afdal. Turun ya Pak Willy gitu katanya pertanyaannya Pak Willy. Kita belum bisa bersyukur nih padahal masih bisa bernafas gitu ya. Apa itu masih bentuk sombong juga bukan tuh Pak? Mangga. Harus definisi dulu apa itu sombong. Sombong itu kalau dalam bahasa Islamnya atau dalam bahasa Arabnya itu takabur. Apa sih takabur itu? Merasa besar. Takabur. Merasa besar. Jadi definisi sombong atau takabur itu adalah hatinya tertutup. Poek dulu. Iya, balik kieu deh. Dilepaskan gagal ya beres. Yang ingin dilihat itu dirinya, bukan Allahnya. Kita seseorang, contohnya dia menyumbang melakukan sesuatu apa gitu ya, memberikan sekarang lagi memberikan keras dan sebagainya, dia akan melihat dirinya lah yang memberikan hal tersebut. Jadi kalau dia nggak saya kasih, dia nggak makan, itu udah sombong. Jadi sombong itu adalah awal dari sebuah keingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita malas beribadah itu bagian dari kalau bagian yang syakartum la'azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur kita akan bertambah-tambah dengan Allah, tapi kalau kufur itu bagian dari kesombongan. Sekarang kamu kasih makan, kasih apa HP, kasih mata, kasih tangan dan sebagainya, kamu enak-enakan memakainya, tapi lupa sama yang memberi itu sombong. Sombong itu kalau ulama menyebutkan adalah pangkal dari semua perlawanan. Demikian. Iya, baik Bapak Willy, hatur nuhun. Ada lagi pertanyaannya dari yang lain mungkin? Ya gitu ya, mungkin
Kalau kita tidak bersyukur ya sama aja berarti ya Pak, secara tidak langsung gitu ya. Masa sih kita diberi sesuatu, apalagi ini sama Allah gitu kan, dari atas sampai bawah, dari nafas kita, dari tidur sampai bangun kita sampai tidur lagi. Masa sih kita tidak bersyukur, berarti kita sombong ya kepada sang pencipta kita, gitulah mungkin intinya Pak Willy. Ya, mangga ada lagi pertanyaan yang lain? Oh ini ada lagi katanya Ada ini Aura. Aura. Iya, Aura Gina. Ini kayaknya Aura dapat nilainya besar nih 2 kali. Iya betul nih kayaknya nih. Bagus ya, banyak penasarannya. Caranya khusyuk dalam beribadah sholat, beribadah terutama sholat mungkin ya. Suka lupa udah rakaat keberapa, udah tahiyat atau belum. Itu kayak gimana Pak katanya Pak? Mohon dijawab Pak. Makanya diperlukan niat yang jadi apa nih disebut dengan khusyuk? Khusyuk itu fokus pada apa yang kita lakukan, fokus pada apa yang kita ucapkan, fokus pada apa yang kita sedang kerjakan, itu namanya khusyuk. Jadi yang lain di luar sholat, yang lain di luar ibadah kita lepaskan dulu, jauhkan dulu. Walaupun secara naluriah semuanya begitu, cuma sebisa mungkin kita fokus kepada ibadah yang kita lakukan. Ada beberapa trik dari para ulama bagaimana supaya khusyuk itu bisa dilakukan, yaitu pertama, paham dengan apa yang kita ketika membaca Al-Fatihah contohnya. Itu dari kata per kata paham. Walaupun secara kata per kata kita tidak bisa paham mungkin karena bahasa Arab juga terbatas. Minimal inti dari kalimat yang kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bayangkan dengan nama Allah. Melakukan hal ini. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Jadi hati kita terikat dengan apa yang kita ucapkan. Kalau hati kita itu tidak diikat, maka hati dan pikiran kita akan kemana-mana. Ketika sholat ingatnya karena kolot. Ketika sholat ingatnya kepada buka dengan apa? Kenapa? Karena hati itu tidak diikat dengan Taruh ibu apa masih yang ini ya, kita nanti ya. ucapkan. Belum selesai ibunya. Ini Apa? triknya. Walaupun sebenarnya kita. Ya. Terima kasih. Taruh. Ya. Enggak, Bu. Ya, iya Bapak, siap. Ya gitu ya Neng ya, Neng Aura. Jadi gimana kita bisa usul? Ya harus ada tips-tipsnya. Betul itu Pak. Salah satunya yaitu tadi mengetahui arti dari bacaan yang kita baca. Dan itu diyakinin insya Allah. Saya pun pernah mencoba seperti itu. Tapi jangan sampai juga mentang-mentang aduh harus dihafalin pas lagi nggak hafal. Aduh apa ya artinya malah jadi nggak usah. Ya bisa sih ambil beberapa, kalau tips dari saya nih ya biar husu, ambil beberapa ayat yang kita hafal, yang kita suka artinya, saat sholat itu yang muncek Sunda nama diregepkeun gitu, itu yang kita terus kita maknai gitu saat sholat itu. Insya Allah nggak akan dulu inget sama kolak ya. Gitu, ada lagi yang lain? Ini ada yang Ini baru ini gabung. satu lagi. Ya, mangga. Ini Afdal Abdal. lagi, Boleh. mangga, sok pagar mangga. Tanya langsung. Jadi gini, kan ini sih materi kan tadi pas baru datang, pas materi sombong ya, telat gitu datangnya. Oh iya. Nah, pas itu juga pernah dengar gitu di ceramah di mana ya? Karena pas itu katanya gini, katanya orang sombong, pasti misalnya kita berbuat sombong kepada orang sombong itu adalah sedekah. Apa itu benar atau itu apa? Gimana? Oh iya. Yaitu mungkin keterangan hadis ya. Saya juga belum membaca secara detail. Jadi pengertian sombong kepada orang sombong itu sedekah. Maksudnya seringkali kita harus memperlihatkan jati diri kita. Contohnya, isyhadu bi anna muslimun. Isyhadu itu perlihatkanlah bahwa diri kamu itu Islam. Bukan dalam rangka sombong, tapi
Seringkali orang-orang di luar sana, kalau kamu melihat orang fakir, setelah begitu bangganya mereka dengan salibnya, gitu ya. Begitu bangga mereka dengan simbol-simbol mereka. Tapi kita kadang-kadang malu memperlihatkan keislaman kita. Nah, maksud seperti itu sombong dalam artian itu dalam rangka syiar. Contoh ya, dalam bersedekah, telah bersedekah siapa dan siapa pada siapa dan siapa disampaikan di Facebook, disampaikan di Instagram. Bukan dalam rangka sombong, tapi dalam rangka syiar. Itu hubungannya dengan hati. Dengan hati, bagaimana sebenarnya apa yang kita lakukan. Apa tinggal digini aja tuh. Beres hilang kan? Sinyalnya hilang. Apa yang hilang? Apa yang hilang? Kan bagus kak. Ayah minta sama. Assalamualaikum ya. Halo? Di rumah. Kenapa? Iseng ngecek ATM, Terus? duitan, pasti uang tiket, Oh ya udah. Heeh. terbuka duit. Heeh. Ini di rumah. Pulang. Ini lagi meeting. Oh, lagi meeting Zoom dulu. Ya, ayah nelpon eureun langsung. Ibu kerja di moderator. Ntar ditelepon lagi ya. Ya. Ayah nelpon jadi error. Gimana ini error tuh? Hoax. Kan error. Ya. Ini enggak bergerak. Iya, makanya. Kenapa jadi error? Gantian aku minjam. Ya, ayah nelpon aja udah error. Gak dipinjam. Dia apa? Mintanya kenapa? Ayo bud. Cuci lah cek. Cuci dong. Tolong cek. Tes. Cek. Halo. Suara saya terdengar tidak? Pak Willy? Ya. Pak Willy ya? Barusan Pak? sempat putus suaranya ya. Iya betul. Ini trouble di saya atau di Pak Willy nih sepertinya. Kalau suara saya terdengar tidak, Pak? Iya, terdengar kayaknya semuanya tadi Iya trouble. betul. Trouble-nya semua ya. Iya. Ini Pak Willy langsung live nih. Pak Willy langsung terhempas nih. Oh gitu. Iya, kayaknya nih jaringan di Pak Willy deh, Pak. Jaringan di Pak Willy Oh deh. gitu ya. Iya kayaknya. Memang jaringannya berarti kurang bagus ya. ini. Jadi bagaimana ini tadi sudah terjawab belum? Tadi saya tidak sempat mendengar semuanya. Coba Pak Wawan bisa mewakilkan untuk menjawab pertanyaannya Afdal tadi Pak Wawan? Pak Uset ya. Terkait sombong kepada orang yang sombong ya. Itu sih itu apa namanya dari Ustadz Abdul Somad ya. Beliau yang lebih paham tentang hadis. Ya pastinya ada hadis seperti itu. Gitu. Jadi ya boleh, cuma kan kita tidak tahu sombong yang dimaksud itu seperti apa gitu. Itu perlu pendalaman lagi ilmunya. Iya. Seperti itu. Mungkin kalau tadi yang saya tangkap sedikit dari yang Pak Willy sampaikan, mungkin kalau sombongnya seperti apa dulu gitu ya, maksudnya tuh mungkin ya susah sih ya, beda-beda tipis membedakannya untuk zaman sekarang ya. Seperti kita ingin bersedekah dan yang lainnya. Ada orang yang berniat mengupload dan segala macam, padahal dia tidak berniat sombong. Tetapi di yang lain dianggapnya sombong gitu kan. Nah, mungkin itu yang ya harus
harus dikaji lagi mungkin ya Pak ya, Ya, khawatirnya kita salah juga gitu ya. ya. Ini saya dapat info juga dari Pak Kembali Willy kepada katanya. hati masing-masing gitu. Ini koneksinya katanya terputus Gini di Pak nih, Willy-nya. gini nih. Sepertinya Gini. Oh di iya, Pak Willy-nya nggak apa-apa. sepertinya. Coba sebentar ya. Bebek Saya lagi ntar. hubungin bentar. Ini pen. Itunya Halo, gimana tuh Pak? Iya, talinya ke belakang. diudahin aja. Baik, Sama baru sama semua. Terus Bisa masuk lagi nggak? Bisa masuk lagi nggak? Ya Ustad. ya. Gitu. Udah Apa? pula ditutup dulu ya. Enggak tad. Ditutup. Anggan we Ustad. Nggak apa-apa. Udah selesai ini ya. Ya, Udah gitu aja lama ya. duh. Udah lebih dari 30 menit dah, ya. Ke sekolah tuh. Saya mah ada ke sekolah wae. Sekarang mau ke Sadendi tad. Gitu. Ustad ada di Iya, sekolah. saya lagi pulang. Oh, Saya udah lagi pulang. ke motor ya. Oh, Lagi iya ke juga. motor. Ya, pada rindu sekolah ya sama, saya pun seperti itu. Ya mungkin karena Pak Willy pun koneksi internetnya sepertinya terhambat ya di sananya. Sepertinya untuk materi kita cukupkan saja ya Pak Wawan ya. Saya Ya, ambil kesimpulan makanya. saja ya. Jadi kesimpulannya, ini kan tadi temanya itu tentang hakikat penciptaan alam semesta. Jadi kesimpulannya, Allah menciptakan alam semesta ini, semuanya itu diawali dengan baik dan sempurna. Dan semuanya diciptakan untuk makhluk Allah, terutama manusia, ya, dimana di dalamnya tidak ada yang Allah minta, hanya satu yang Allah minta itu patuh dan tunduk saja kepada Allah, supaya tidak seperti iblis yang memiliki sifat sombong ya. Dan bentuk patuh dan tunduk itu terlihat atau terbukti dalam bentuk ibadah manusia itu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Terima kasih kepada Ananda yang sudah ikut bergabung ya, tadi Abdal, Aura, tadi ada beberapa yang mungkin terhempas juga ya. Terima kasih. Untuk hari ini, mohon maaf apabila saya sebagai moderator ada kesalahan. Saya kembalikan kepada host Bapak Wawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah materi kita sudah kita dengarkan dari Bapak Willy. Yang perlu diketahui bahwa Bapak Willy ini adalah guru sosiologi di SMA 2 yang juga guru Bu Ratu, Ustazah Ratu gitu. Jadi ini gurunya Ustazah Ratu. Oh, Jadi tadi sedikit berbicara tentang sombong. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain gitu ya. Jadi ketika ada kebenaran, kita menolak kebenaran tersebut, berarti itu sombong. Kemudian ketika kita dinasehati, kemudian meremehkan orang yang menasehati, berarti itu sombong. Nah ini biasanya terkenanya kepada orang yang lebih tinggi posisinya, misalnya kayak guru saya gitu, dinasehati oleh siswa, kata saya gitu kan. Nah itu jadi itu sombong. oh. Dan yakin lah. Nah baik, mungkin karena waktunya sudah habis, jazakallah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, boleh live dari meeting. Jangan lupa isi absensinya ya. Isi di situ ya. Iya, diklik linknya ya, diisi ya. Oke. Ya, makasih. Nanti instansinya diisinya asal sekolah, terus kepesertaannya diisinya sebagai peserta aja, keikutsertaannya ya. Diisi sebagai peserta. Ya. Nuhun. Iya.